What up, what up? You are now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out. Kita tayang sedikit lebih cepat dan online, soalnya scheduling issues. Kebetulan kita harus nge-cover the in-season tournament, Piala Ciki favoritku, ciptaan Adam Silver, yang sudah berlangsung sekarang babak quarterfinalnya udah selesai. Jadi tinggal 4 tim, and then there were 4 teams, and the final four-nya Zhang NBA yang akan memperebutkan the first ever NBA Cup di Las Vegas. Itu tinggal tim gua Indiana Pacers membawa Panji Small Market yang akan ketemu Milwaukee Bucks dan juga ada Lakers yang akan ketemu Pelicans di wilayah barat. Kita akan sedikit perkilas ke belakang ngomongin pertandingan quarterfinals-nya dan kemudian mencoba make the case melihat matchup di babak berikutnya. Nah, ini karena online, akhirnya bisa gue summon nih teman gue from the hood of Depok. Setelah sekian lama tidak ada, Tufel Muhammad. What is up? Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, my brother. How are you doing, man? I'm good, man. Alhamdulillah. Good to be back. Hmm? Biasa, sebenarnya pengen join tapi, personal life and work always get in the For way. sure, for sure, for sure. Tapi lo tadi, gue tertarik sih lo mention ciki-cikian. Gue butuh power ranking lo 3 rasa ciki terbaik menurut lo sih. Gue sih, gue cuma peduli yang satu. Nih, ini kita ngomongin Ciki Balls kan. Karena gini, Ciki balls sebenarnya, sekarang kan ciki balls. semua hal kan dicikiin. Begitu Betul. Frito-Lay udah cabut dari Indofood. Sekarang kan Cheetos jadi Ciki Twist. So for me it's Yes. very simple. It's kaldu ayam and then I don't eat yang manis-manis. Cikinya, coklat it's not really my thing. Keju is alright, tapi kaldu ayam sih yang separasi. Because kaldu ayam tuh kayak sebuah rasa yang gue kan sangat fat sin snack impor ya. Nah, rasa kaldu ayam tuh biasanya tuh nggak ada di situ. Gitu kayak ada Right, right. ke Indonesianya di situ. Kalau lo gimana? Kalau dua ayam is fire, man. But I gotta take chocolate. Chocolate nomor satu. Itu kacau sih. Lu makan itu sebelum tidur, guarantee tengah malam batuk-batuk. Pasti sih itu. That's Kenapa, that's the good of chocolate. kenapa gue nggak kaget ya lo sukanya coklat deh sweet sih. Why does that not surprise me? Itu di belakang apa yang melandasi? Mungkin yang belum pernah ngikutin tuh file di versi audionya Box Out, itu di belakang lo ada seorang pemain. Nah, boleh nggak dengan bahasa lo sendiri, Yes. pemain yang ada di background lo, yang pakai baju Houston Rockets sekian tahun silam, tolong lo jelaskan kenapa lo memilih beliau menjadi background lo di percakapan ini. Ya, jadi mungkin yang baru tahu, ini bapak ini itu namanya Christopher, eh, nama tengahnya Christopher Paul. I don't know the second, the third atau the fourth, tapi Hah? Chris Paul. Jadi kalau kalian belum tahu dan ini gue kasih tahu kalau dia itu sebenarnya player terbaik sepanjang masa gitu. Nah, di foto ini lu lihat adalah di foto di mana zaman kejayaannya Houston Rockets di mana James Harden itu lagi MVP mode dan ini tandemnya Bapak Chris Paul ini dia tuh selalu menjadi playoff contender tahun ke tahun. Nah, tapi sering ketemu sama Bapak yang satu ini. Nah, si Steph Curry ini kalahnya selalu sama si Steph Curry ini. Nah, ini kalau nggak salah di Game 6 2017 playoff Western Finals kalau nggak salah ya. Nah, ini abis baru aja si Chris Paul hit clutch an important three, gue nggak tahu di kuarter 3 atau kuarter 4, and he proceeded to do shimmy in front of Steph Oh, gitu, which ya is ya ya. Steph's signature move gitu. Ya, Jadi tentu inilah. kita kita kalau buat yang mungkin belum nonton basket, waktu itu ya kan sebelum pandemi juga, itu ujung-ujungnya Chris Paul sempat cedera, absen di pertandingan terakhir dan Warriors yang melaju ke final nih. Ini kemarin mungkin ada yang lihat ini nggak sih trailer Godzilla X Kong? Gue nggak lihat. Gue nggak Kan lihat. sebelumnya kan Godzilla versus Kong tuh, ya kan? Dan sebenarnya di film itu yang menang Godzilla kan, walaupun mereka bersatu untuk bisa mengalahkan Mecha Godzilla. Nah, sebenarnya Chris Paul nih meniru Kevin Durant dan meniru King Kong gitu, karena dia yang bersatu dengan Godzilla kayak, ayo, itu yang dia lakukan dengan bergabung ke Golden State, suatu move Tapi yang dia lebih lebih mirip Godzilla karena dia no point way. Godzilla, point Y- Godzilla dia. Ya, but you do not, he is not Godzilla kalau he's on the same boat sama, dengan segala hormat dengan Steph Curry gitu. Gitu. Tapi kayaknya kalau ngomongin itu gini, lo tidak akan bersikukuh dari posisi lo, ya. Emang kadang-kadang yang namanya sesat ya udah sesat sampai akhir zaman. Dan kayaknya akan makan satu episode sendiri. So let's just get into the meat. Kita masuk ke segmen In the Paint di mana kita membahas secara mendalam what's going on in the NBA dan dalam kasus ini the in season
tournament, lo ngomongin soal point Godzilla, kalau gue sih ngelihatnya point Godzilla-nya for the time being dengan bantuan personal bias dan recency bias adalah Tyrese Halliburton. Yes sir. Ini kemarin Pacers, gue cukup kaget sebenarnya menang lawan Celtics karena matchup issues-nya juga. Gue selalu ngerasa, first of all, ketika mereka sebelumnya ketemu, itu dibantai 50 poin kalau nggak salah, main di Boston. Tyrese did not play, sang main di Indiana. Gue selalu ngerasa soalnya Pacers itu kelemahannya ketika ngelawan tim yang punya pemain wing yang bagus. Dan kalau kita ngomongin tandem wing yang bagus, maka there's probably not much selain Jason Tatum dan Jaylen Brown. Gitu. Yep. Granted, Kristaps Porzingis masih cedera kemarin, tapi I would say itu sebuah disadvantage apa ya? Tetap scales-nya gue lebih ngunggulin Celtics, and they are the best team in the NBA lah dari segi peringkat, dari segi net rating kalau nggak salah top tier lah, banyak yang menjadikan mereka unggulan utama. Did you watch the game atau lihat klipnya aja men? Gue liat klipnya. Klipnya, so gue nonton. Dan inilah soal in-season tournament. Terima kasih Adam Silver karena gue jadi invested. Ya, di episode sebelumnya gue bilang bahwa gue lebih suka ini dibandingin play-in. Like this is the best invention because play-in adalah jalur untuk menuju ke playoff and you will be like hypercharged untuk ngikutin playoff. But biasanya nih, lo sebagai awak penonton basket, gue di bulan-bulan kayak gini, gue gak terlalu peduli. Gitu, I'm just, aduh buka atletik aja, nge-update fantasy, tapi I'm not really watching all of the games. Nah ini mungkin juga karena melibatkan Indiana kali ya, tim yang gue dukung. Gue jadi, like this is the first time ever in probably 2 or 3 years, Indiana tuh menang apa yang gue sebut sebagai meaningful basketball game. Yang ada stakes-nya gitu. Yep. Awalnya gue skeptis gitu, ini kan bukan, it's not for the main prize. Tapi ternyata bener kalau kata JJ Redick atau even kata LeBron James abis menang, yang membedakan pemain NBA dengan main biasa selain skill atau talenta adalah sense of competitiveness-nya, jiwa kompetisinya. Dan lo ngumpulin, lo kasih sesuatu buat orang-orang hyper kompetitif ini, they will play to the max. Dan itu yang diperlihatkan sama tim Pacers gue ketika mengalahkan Celtics 122 lawan 112. It wasn't a double digit margin game. Game-nya ketat, lead change-nya banyak banget. Dan gue ngerasa nih pas lagi nonton ya, Vel, gue gak tahu apakah di highlight-nya kelihatan ya. And you can ask me about this, but gue ngerasa sebenarnya Celtics yang lebih awal mendikte permainan. Because Indiana ini kan tim yang Jekyll and Hyde. Ini bener-bener kiri ke kanan. Offense peringkat 1 di NBA. Half court offense elite, nggak cuma transisi doang. Pace kalau nggak salah nomor 1 atau salah satu yang paling cepat. Assist rate-nya paling tinggi. We are an offensive, a fast-paced juggernaut yang mataharinya adalah Tyrese Halliburton. Chris Paul itu kalau cepat dan lebih jago nge-shoot, ya jatuhnya adalah Tyrese Halliburton. Ya. Stop it. Don't be triggered. Ya, kemarin udah dibahas defensive bagusan Chris Paul khususnya di usia yang sama, ya. Chris Paul sih di usia Tyrese tuh belum ditarget lah gitu. But going back to the game, gue bisa ngerasain yang lebih imposing their will itu adalah Boston di awal. Because itu halftime Indiana cuma 8 poin kalau nggak salah gitu. Udah kayak pace dan apa ya, Pacers di zamannya Paul George sama Roy Hibbert gitu loh. Lumayan low scoring game gitu kan. Ini kan beda banget ya. And I thought apa ya, length dari pemain-pemain Boston tuh lumayan ngerepotin dan memperlambat dan merusak ritmenya Indiana gitu. Tyrese juga bilang di setengah main tuh dia sampai butuh inhaler. Kan dia baru belum lama ini habis sembuh infeksi kan. But in the second half, my team turned it up. Just making the right reads, bench player-nya mainnya oke. Gue sangat suka menonton sebenarnya ini man, Aaron Nesmith. Ini revenge game dia man. Dia dari Boston. Orang itu banyak yang ngatain kita nih melepas Malcolm Brogdon dapetnya peniti tuh, ada meme-nya gitu. Well Brogdon isn't even on the Celtics anymore dan lumayan rentan cedera, right? And he played with a hunger. He attacked that Celtics team. Buddy Hield juga came big. And then the shot making. Emang di babak pertama tuh 3 poinnya kurang wangi. It just went in. All of those shots went in. Dan
gue pengen take lo juga sih soal ini karena gue ngerasa offense-nya bagus tapi incredible shot making. Incredible shot making, apalagi kalau lo lihat point play-nya Haliburton di akhir. Yeah. Gue tuh belum tahu ya gue pengen punya anak atau enggak. Tapi kalau gue punya anak namanya Tyrese. Ya, tapi harus gue ralat dikit sih karena 24 jam kemudian gue sebagai fans Arsenal lihat Declan Rice golin. Oke, so my kid's name is Tyrese Declan. Bodoh amat gender pronounnya apa, namanya Tyrese Declan namanya. Udah, sip. Ya. In the face it was clutch dan gue ngerasa panggung play-in turnamen ini jadi kayak coming out partinya Tyrese Haliburton. The first game with stakes on the line, he hits his first career triple double. Dan gue pengen nambahin, he made 26 points, I think 10 rebounds and 13 assists. Ya, itu yang stat lainnya kayak gitu udah banyak orang ada yang sampai average seasonnya triple double. But this is the Chris Paul part about it. Dengan segala hormat, 0 turnovers. Dan itu Yes, hanya pernah terjadi 7 kali dalam sejarah NBA. And I can tell you that the first 2 on that list is Nikola Jokic, obviously, James Harden, as this Grant Hill, Jason Kidd, Anton Walker, dan yang bikin gue ketawa, tau gak? Ada siapa lagi, men? Delon Wright di situ. Delon Wright di tahun 2019, 26 points, 10 rebounds, 14 assists, and 0 turnovers. Jadi, filling up the stat sheet dan mainnya rapi, bersih, tanpa celak gitu. Nah, gue gak tahu ya. Tetap ini a knock on Boston juga ya. Menurut gue, nah ini bagusnya play-in turnamen ini, lo menang nggak menang, lo kayak dapetin sedikit atmosfer playoff di saat dimana biasanya musim tuh udah mulai agak mundane gitu. So even if you lose, you come out with something. You know, lo punya sebuah tolak ukur buat tim lo. Where am I nih kalau misalnya playoffs besok? Yang terjadi jauh sebelum playoffsnya. So you know what to tune out gitu. Gue nggak tahu lo merhatiin sisi Boston kayak apa, but I thought Boston tuh okay, defense is really good ya. But apalagi dengan Kristaps Porzingis nggak ada, gue ngerasa kok masalah-masalah offense Boston yang lama tuh masih ada ya. Kayak gue tuh nggak ngerti kenapa ini tuh kayak nggak hilang gitu loh. They're a team yang bagus banget when they're moving the ball, right? When they swing the ball, pass and kick, and bikin defense go into rotation. And sometimes gue ngerasa apakah ini the curse of punya pemain yang punya great shot making? Apa lagi-lagi Jason Tatum berapa kali terlalu banyak ISO, ada yang masuk, you live with it sebagai tim yang bertahan, tapi nggak terasa sebagai sesuatu yang sustainable. And I think ini harusnya sebuah minor king sih buat sisinya Boston ya. That's something that they should look into karena kenapa ini muncul lagi gitu. Apakah mungkin ya udah dia mencoba seperti itu karena ya udahlah ini kan bukan playoff, right? But I think they need to remember bahwa moving the ball is really important. Dan di sisi lain, satu hal yang bikin gue frustrasi ya kalau ngomongin Indiananya nih, Vel, adalah defense kita tuh kayak nggak ada. Right? I'm seeing everybody just, gue lupa, like almost all of the wings siapapun itu is gonna look like a star player. Like there's no protection. Bahkan di pertandingan ini gitu gue frustrasi gue ngeliat pemain kayak Luke Cornett tuh bisa mendominasi, tau gak? Right? Like Miles Turner, what are you doing? Why aren't you rotating and helping and shifting gitu? Tapi di babak kedua emang bener sih defense tuh masalah effort and intensity and attitude. Like okay, tim gue mulai main lebih aktif. Deflections were happening, steals were happening, swarming were happening. Emang ini tricky sih proses ya. Kayaknya Rick Carlisle nih mantan pelatih Dallas juga nih, pelatih yang ngelihat proses. Jadi walaupun it's not working, dia akan mencoba. He's trying this very aggressive schema of defense, you know. Ya, yang bikin seringkali Indiana tiba-tiba paintnya kosong gitu. Nah, kali ini makin ke belakang, makin berhasil. Dan ini sebenarnya juga menjadi bahasan sih. Mungkin gue lempar kalau ke sini dulu kali, Vel. Because I've been talking for way too long. Lo liat tim yang gila offense ke Indiana, defense jelek. Lo ngeliat dia defense harus bagus atau defense harus cukup. Misalnya cuma naik sampai, let's say defensive rating naik sampai 20 gitu. Atau kalau kata Shaquille O'Neal tuh make timely stops. Like where is your stance? Because people like to say kalau defense wins you championships.
ngelihat Indiana dan beberapa tim lain ya, lo investmentnya ke statement itu kayak apa? Like cukup defense is enough atau you have to be an elite defense team? Kalau ini mungkin tergantung konteks dari masing-masing kompetisi gitu ya. Kalau gue sih kalau dalam view regular season atau traditional playoffs, gue agak konservatif di mana lo harus punya at least top 10 defense sama top 10 offense. That's a start. Karena historically jarang ada tim yang nggak ada top 10 defense tapi dari top 10 offense itu bisa uh, atau even content deep into the playoffs. Mungkin terakhir ada di Lakers 2000, Shaq and Kobe 2002 atau 2003, nggak gue lupa terakhir. Tapi, nah ini the beauty-nya in season tournament harusnya. Mhm. Oke, Eh, yeah, that's the beauty of in season tournament gitu. Jadi ini bisa ngasih panggung kayak tim-tim buat tim-tim kayak Indiana Pacers yang leaning heavily banget ke offense tapi defense-nya hampir nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya tim-tim kayak gini masuk ke traditional playoff which is 7 game series, bisa mungkin mereka steal 1 atau 2 game. Nah, tapi di in season tournament mereka bisa advance jauh gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang sebenarnya mungkin fans cari di in season tournament. Jadi kalau menurut gue defense tergantung konteksnya. Kalau masih traditional playoffs, I still need to see top 10 defense. Jadi kalau if your defense nggak di top 10, mungkin gue nggak akan menganggap lo akan deep into the playoffs. Gua ngerti point of view lo karena gue rasa mungkin kalau statistiknya dilihat sebagai kumulatif tim-tim yang masuk, then you do have a case, right? But I will say this, gue rasanya nggak inget Denver itu defense-nya top 10. Definitely not during the regular season lah. Cuman, ya I could be wrong here, gue nggak lagi buka basketball reference di depan gue. Cuman ketika di final dan di babak yang penting, their defense was good enough. That's where I sort of stand these days. Kayak you need to make defense yang right moment atau apa ya secara match up-nya bagus gitu. Just enough to allow your offense to cook. Dan gue mungkin kalau agak mencoba ngebela point of view lo adalah mungkin dibandingin traditional playoff adalah this is a one game situations. Dan melakukan in-game adjustment gue rasa lebih susah dibandingin adjustment dari game ke game. Karena waktu preparasinya kan it's not in the middle of the moment gitu loh. Lo dalam traditional playoff, you're looking buat menang 4 kali di antara game, lo lihat the film in the game dan lo pelajarin and it's a continual chess match di mana lo harus bereaksi gitu. Apakah itu berarti offense pasti mati? Ya enggak juga. Cuma kan berarti semakin banyak offensive adjustment yang lo lakukan and at some point apakah adjustment itu menjadi overcorrection gitu kan dibanding defensive adjustment yang memang lo bereaksi oke ini gue matiin I'll take this away gitu. Kalau ternyata tim lo ternyata backnya nggak sedip itu and everything is taken away ya gimana gitu itu pasti ada limitasinya lah gitu. But as it is tetap tim gue masuk ke Final Four. Now di East nih kayaknya temanya offense tapi ya karena di quarter final yang satunya lagi Milwaukee Bucks menang cukup jauh lawan lawan New York Knicks, right? Dan ini Milwaukee Bucks ini unik ya. I've been pretty high on them walaupun ketika the Dame trade was made, walaupun masih agak belum ngetun, defense-nya juga nerok banget gitu kayak udah bukan Milwaukee ya. Tapi gue percaya perlahan demi perlahan they're finding apa yang diharapkan dari trade itu gitu. Dan gue tetap ngerasa Giannis dan Dame even at this stage masih lagi belajar bermain bersama and that offensive firepower tuh nggak ada obatnya. But what are you seeing from Milwaukee setelah menang lawan Knicks kemarin? Iya, di game itu si I think Milwaukee Bucks shot like 60% from the 3 point line dan ya itu kalau udah shot itu lu udah hampir pasti menang. Dan tapi gue setuju sih gue juga di boat di mana I'm pretty high on Dame and Giannis. I will contradict myself dari statement gue sebelumnya. Kalau sebenarnya mungkin gue justru akan lebih support Bucks yang sekarang di mana ada 2 true superstar yang bisa mereka bawa di playoffs dibanding ada satu Giannis dan mungkin 2 middling all star kayak Middleton atau Jrue Holiday gitu. Jadi Wait, so you're not that high on Drew Holiday?
No, I'm not. I'm Wow. not, bro. Kenapa, Jadi kalau man? misalnya di compare sama Dame, Ya. and when it comes to the playoffs, I know I said that the defense is important, tapi Ya. uh, I also think that true shot making in the clutch and ketika apa pelatih lain udah throw the kitchen sink at you and you have to come up with an answer and that's what playoffs is all about gitu. Jadi at the end of the Hmm. day, gue akan prefer pilih Dame. Gue akan lebih prefer Dame dan Giannis di mana gue punya dua offensive firepower yang apa yang pelatih lawan itu harus uh, udah nggak punya answer uh, buat ngejawab gua gitu at least. Hmm. Nah, kalau misal lo taruh Giannis lo mau taruh a big he can go right at you, lalu kalau small lo bisa di back down. Sama juga kalau Dame. Dame Hmm. juga lo kasih good perimeter defender, he will go right at him dan he will pick and roll dan uh, apa apalagi kalau mereka berdua bermain pick and roll bareng dan it will be very hard to stop the playoffs. Jadi I'm still pretty high on both of them. Um, I will say this ya. This is not slander ke Drew Holiday ya. Mungkin Abi atau siapa dan juga banyak sih orang uh, anak penulis basket yang pendapatnya I regard highly yang juga lebih lean ini ruginya Milwaukee ya. And I totally understand that. Dan gue cuma mau bilang this is not a slide on Drew gitu. Drew defense-nya tuh gokil gitu. Cuman gue ngerasa it's not just permasalahan offense-nya dia di bawahnya Dame sih. Tapi berapa kali tuh emang kelihatan offense tuh mandek gitu loh. Emang level playmaking dia tuh enggak. I don't know if it was ever that great, but it was good enough. Nah, gue nggak yakin itu good enough. Plus, kalau berkaca ke playoff musim lalu, di mana Milwaukee kalah sama Miami, itu sebenarnya dari sisi defensif pun kan he got really outplayed sama Jimmy Butler gitu. Yep, betul. Jadi gue rasa it was a situasi yang make or break aja sih. Kayak you have to sort of like gamble for the stars lah. Dan aneh juga sih gitu. Yang aneh kan kalau lo ngeliat tim NBA beberapa lama adalah melihat perubahan-perubahan yang radikal ya gitu. Kayak gue ngeliat Indiana dari dulu defensif dan slow, sekarang jadi pace shooting all the time gitu. It's a welcome change gitu. Dan bahkan Rick Carlisle pun sebagai pelatih kan juga dia sebenarnya half court, Wah, kolot banget dulu. Dulu kolot right? banget. Ya ketika Hmm. di Dallas lah Iya, lo iya. lihat sendiri gitu kan kayak Hmm. dia tuh impress. Yang paling menyenangkan tuh adalah ngelihat orang tua yang open minded man. Iya gak sih? Iya. Yang terbuka pada perubahan. Dan ngelihat Rick Carlisle ngelatih Tyrese Haliburton which is point guard muda gitu. Ngelihat point guard Mhm. muda thriving under Rick Carlisle system tuh langka. Terakhir tuh Dennis Smith Jr. aja nggak survive lawan Rick Carlisle di Dallas. Oh, ini konteksnya lo nggak lihat Luka sebagai point guard ya? Bagaimana? Because he's gonna have No, to do all. tapi Jason itu menurut gue lebih ngebebasin Luka dibandingkan zaman Rick Carlisle. I see, I Hmm. see. Ya, 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 ya. Jadi emang ada perubahan di situ. Nah kembali nih ke Milwaukee tuh. Um, Offense is awesome gitu. Adrian Griffin sejauh ini lo ngerasa dia the jury is still out atau udah ada red flag? Lo ngeliatnya gimana sebagai pelatih? Uh, Jury still out sih kalau menurut gue. Hmm. Menurut gue sih lebih how they can manage that Giannis and Dame minutes, gimana dia bisa main berdua, and gimana in the playoffs dia bisa maximize. Kalau misalnya sebelumnya kan the answer adalah oh play Giannis with at the five and apa namanya you have that still have that drop coverage. Tapi gue lebih melihat how they can apa mungkin bisa nambahin satu skema defense either itu main zone ketika Dame ada di lapangan dan jadi mereka si Dame itu nggak ditarget. I think it will come down to how ada satu skema defensif yang at the playoffs untuk bisa nge-counter defense apa defensive uh, liability-nya dia yang dia punya sekarang gitu. Hmm. Gua tanda tanya sih. I mean there's some red flags dan gue nggak tahu apakah ini growing pains, apakah karena dia juga masih baru ya. Kayak gini loh. Milwaukee itu win now ya. Gue tahu sih Andrew Griffin itu pilihannya Giannis, but yeah you don't usually put a first time head coach in a win now situation, Yep. right? Apalagi this is a head coach yang sebenarnya udah sering interview nih, tapi belum ada yang ngambil nih. Jadi ada apa nih gini ya? And I can't really tell
ini tuh hal-hal yang belum jalan secara skema. Itu karena skemanya salah atau dia lagi mencoba-coba atau pemainnya belum buy-in. I mean there's a lot of things. Kita sebagai penonton lihat dari luar. Kita nggak ada di ruang ganti. Kita nggak tahu sebenarnya tuh kenapa ini nggak terjadi, kenapa ini yang dipilih gitu. Ada kan berita kan ketika awalnya he tried to sort of coverage pick and roll itu bukan Rob, you know. Ya, Dan sempet itu Brook Lopez jadi yang dieksploitasi sebelum oke, dia balik main Rob, you know. Dan statsnya jadi membaik lah secara defensif. Nah itu dibilang karena pemain yang minta. Nah gue tuh nggak bisa menakar ini concession dia ketika pemainnya minta itu karena dia he doesn't know what he's doing. It's ataukah man management atau karena ya dia sepakat ini yang lebih cocok gitu. Kayak kesimpulan yang gue tarik tuh masih abu-abu sih gitu. I'll have to see in big pressure cooker game sih gitu. iya Apakah benar. perubahan yang dia lihat gitu yang dia lakukan yang impactful banget. Offense-nya sedikit lebih variatif sih and tapi ya itu dia, you have a player like Dame, it's different lah ya. It's Iya. lan, Susahnya sih, mungkin susahnya adalah justru kedatangan Dame itu loh. Dame kan hmm, he's such an offensive talent that ya lo tuh harus taruh dia di lapangan most of the time. Tapi at the same time dia kan juga is not that good defensively. Nah, hmm, tapi tim lo tuh udah kebiasa ada punya defensive structure yang eh, saklek. point of attack defender itu seorang Jrue Holiday gitu. Dan ditandemin dengan sistem drop sama Brook Lopez, dia udah satu sistem yang udah mereka biasa main. And to change that drastically dengan perubahan dari Jrue ke Dame itu jauh drastis secara Hmm. defensively gitu. Dan for a first time head coach itu challenge yang to your point emang belum bisa kita decide sekarang. Ya, it is a baptism of fire gitu. Kayaknya Yep. kadang gue tuh kadang-kadang I'm double asking myself. Ini apakah gue kayak gitu karena mata dia belok gitu. Kayak apakah gue terlalu I'm looking too much into the body language. Tapi ngomongin soal Dame, not just defensively, tapi kan because of his offensive talent, geometri lapangan lo tuh berubah. Yep. The spacing is completely different. But Dame kadang-kadang ya, mungkin gue agak cherry picking nih. Sekali dua kali gue liat his defense is not bad actually. He's making the efforts, you know. Mungkin emang ya Steph Curry, you will never look at him as is probably a defensive liability gitu. Dan itu nggak ditolong. Uh, dia sering dipasangin sama pemain lain yang defense itu juga nggak bagus gitu loh. Kayak kalau di Yeah. Portland sama si Jimmy Cullum, sekarang seringnya sama Malik Beasley yang nah itu juga yang nggak menolong Andrew Griffin lah, dia bilang bahwa eh si Malik Beasley akan menjaga pemain terbaik lawan. I'm not sure that's really tactical, a good soundbite to say ya. But definitely offensively Malik Beasley lagi wangi banget lah dibanding zaman Ya dia kalau apa ya sama kalau Bucks. Bucks yang sebelumnya yang masih zaman Drew, Yeah. kayaknya mungkin menurut gua there is some kind of law of marginal returns in terms of Hmm. how much defense they can play gitu. Offensively sekarang tuh liga udah so very talented that you can only play so much defense that ya udah banyak banget talent di mana ya udah lo taruh one of the best player ketemu one of the best defender, biasanya offensive player tuh wins half of the time. Ya lo lihat pas gamenya Pacers lawan Celtics kemarin, Haliburton tuh apa mencetak all those points and zero turnovers against Drew Holiday, Derek White, and the whole Boston Celtics defensive system yang I don't know number two defense in the league. That's itu kalau menurut gue tuh udah merepresentasikan talenta ofensif liga sekarang gitu. Offense liga sekarang tuh just way too good that stacking up more apa top defenders tuh sekarang ada marginal returns ya gitu. Ini You know, justru malah lu pakai istilah yang menarik ya, maksudnya kan marginal kecil gitu. Jadi at some point there's only everything you can do gitu ya. ya. And sometimes it's good defense. Cuma ketemu better offense. Nah, mumpung itu agak lo mention dikit ya. Pemain zaman dulu banyak yang suka bilang this is because the regulations are different, right? Lo di kubu yang mana? Is this because defense itu dibatasin atau lo di kubu Gilbert Arenas yang bilang pemain zaman sekarang emang skillnya jauh lebih jago aja Oh, gitu. gue ada di both sih sebenarnya. Hmm. Rules tuh play a huge part sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu hand checking emang
banyak pergerakan pemain ofensif itu bisa dinetralisasi dengan pemain defender yang emang mainnya fisik gitu kan. Lo bisa main tangan, bisa lo tahan kiri kanan, itu mungkin pemain ofensif yang backnya nggak banyak tuh bisa netralisir. Nah, sekarang dengan itu bisa dengan nggak ada hand checking, orang tuh bisa lebih leluasa bergerak. Pemain-pemain seperti Shai Gilgeous-Alexander mungkin yang pergerakan bolanya itu cukup unorthodox dan sering mengundang free throw. Nah, peluit itu menurut gue juga sekarang lebih 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 sering di call untuk pemain-pemain bintang, pemain-pemain superstar itu lebih sering di call. A lot of the pemain ofensif sekarang itu juga pinter nyari foul untuk nyari free throw. Mereka tuh tahu poin-poin gampang tuh ada di situ gitu. Ya, jadi skill Ini berkembang, skill berkembang, dan ini skill berkembang. mencari free throw juga berkembang juga. Exactly. Dan a lot pemain-pemain sekarang offensive talent itu they are really good at shooting threes. Ya, Perimeter player tuh udah jago banget nembak tiga ya mau sekarang. formnya kayak apapun, if it goes in, Exactly. it goes in. Formnya Haliburton tuh sejelek itu, bukan Yes, serendah it goes in. unorthodox itu 40%, man. Yes, sir. 40%. Ya, so ini tim yang dua-duanya wangi dari garis 3 point. Tadi lo udah mention 60% ya. Tentunya itu biasanya ada regression to the mean. Akan turun, 60% is absurd. Ini akan ketemu nih di semifinal pertama di Las Vegas. Dua tim dengan unstoppable offense. Kalau kita lihat keseluruhan NBA, kalau nggak salah Pacers peringkat 1 offense, and I think the Bucks are probably top 4. Di in-season tournament dari sample size 5 game, itu Indiana peringkat 1, Milwaukee peringkat 2. Ini udah ketemu nih tim-tim ini, kalau nggak salah they split evenly, satu sama. Tapi di pertemuan terakhir Dame nggak main. Ada satu tweet nih, Vel, dari Nick Friedel, ini dulu dia jurnalis ESPN. The NBA has got to be absolutely praying the Lakers and Knicks win tonight. Who is going to watch, let alone pay to see? The Pacers and Bucks play at 2 prime time, Pacific time on a Thursday afternoon in Vegas. Siapa yang mau nonton ini Pacers lawan Bucks? Jawabannya semua fans NBA yang punya taste. Ya nggak sih? Betul. Lo ngeliatnya gimana? Ini harusnya jadi pertandingan yang seru banget sih ini. Ini Iya, iya. this is I call this the Coach Justin game. The Coach Justin game. This is the game di mana gue kebobolan 4, I score 5, I still win the game. Iya nggak sih? Lo gimana Iya. ngeliatnya? Iya, mudah-mudahan sih kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat, again ada Haliburton itu, ada Dame, ada Giannis, tapi uh, di semifinal ya, di semifinal ini I gotta go with Milwaukee Bucks sih kalau menurut gue. Itu pilihan Uh, aman dong. Pilihan aman dong. Aman banget itu. gue Vanilla. gue nggak melihat those Haliburton miracles itu mungkin terjadi lagi di lawan Milwaukee gitu. I Dan think Haliburton miracles akan terjadi. Tapi go on. Sorry. gue melihat mungkin Giannis tidak dari sisi Indiana mungkin akan sangat sulit menghentikan Giannis, apalagi let alone ada two main game dari Dame sama Giannis. I think kalau Pacers gak punya answers buat Giannis, I think Milwaukee bakal menang semifinalnya. Oke, I totally get the argument. Bucks adalah tim elit, memang sudah diunggulkan. Gue juga mengunggulkan dari awal musim. Gue akan kaget kalau misalnya Pacers menang lawan Bucks. Dan tentu gue adalah orang yang paling bias lah terhadap Indiana gitu. Cuman gue pikirkan gini, kalau ini memang sesuai skenario dan menjadi offensive shootout, mana tim yang lebih diuntungkan dengan yang ini? Karena menurut gue Indiana tidak akan rugi sama sekali gitu. Hmm. Dan kalau ya gue ngerti lah, Giannis is gonna have a field day, he's gonna dominate. Kalau nggak salah, walaupun ketika mereka kalah di pertemuan, ketika Bucks kalah di pertemuan sebelumnya, Giannis had like 50 something, dan itu tanpa Dame. And Dame's probably gonna cook, okay? Yes, they're just that good. But you're telling me, gue sangat nggak setuju tapi dengan statement lo ini Haliburton nggak akan ngelakuin lagi. Nggak setuju, maaf Pak. You're telling me orang yang nge-torch Derek White, Drew Holiday, ya, meskipun on defense dia attack sama Tatum segala, you are telling me that this player akan gak berkutik melawan Dame Lillard, dijagain sama Malik Gue Beasley. gue gue Is that what you telling me, bro? gue mungkin berasumsi kalau mungkin
Milwaukee Bucks merasa, wah ini lawan Celtics kemarin Haliburton jago banget. Let's double him every time he touch the ball. Hmm. Jadi dia akan merasa dinetralisir and let other people beat him gitu loh. Oh, he's a Make him very a good passer. distributor, bikin dia jadi distributor, you know. Jangan biarkan dia create, jangan kasih dia momentum, play a little bit physical. Karena ini kayak yang lo bilang tadi, Haliburton ini udah ada coming out partinya di in-season tournament. Nah, Hmm. dengan naiknya itu datang juga apa heighten attention dari opposing coaches gitu. Nah, Dari ini Mark ini Baxley. ini juga sebenarnya apa yang apa harusnya kita pengen lihat juga Ya. gimana Haliburton handle all those extra pressure gitu. Hmm. Apa kalau dia bisa lebih hebat lagi dibanding lawan Celtics, nah berarti mungkin conversation Haliburton setara CP3 bisa kita pertimbangkan gitu kan. Tapi gue mau nanya deh. Ya, Gue mau nanya sama lu. ya. Ini Haliburton ini dia udah berapa lama di Pacers? Udah musim berapa ini? Udah I dua atau think the ketiga ya? Gue trade lupa was sih. probably 1,5 gitu. Ya, setengah ya. Dan Around that lah, around that. he's a good Dua, player. dua, Yang dua, 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 kedua dua. ya. Hmm. He's a good young player dan menurut gue I'm high on him. Hmm. Menurut gue dia potensinya tinggi banget. He's I think first team All NBA potential. Nah, yang gue mau tanya adalah sama lo adalah when it's all said and done nih ketika karirnya di Pacers-nya mungkin sudah selesai. Menurut lo lebih impactful mana nanti Tyrese Haliburton nanti atau Paul George kemarin? Uh, you know, yang menarik adalah Paul George tuh ketika dia bertumbuh, Hmm. dia punya keleluasaan dari third option jadi second option jadi first option. So ketika Indiana berprestasi di bawah dia, support sistemnya kuat banget. Ya. Gitu. Sekali aja Haliburton sekarang bisa bawa tim ini ke second round playoff. Gue bisa make the case dia at least sama Paul George. Oke. Paul George at his best two-way excellence ya. Ya ketika dia membawa tim itu lawan LeBron, went to 7, Miami Heat LeBron. Yeah, his team that was a like defensive set juggernaut with grown men. Tentu dia cedera, itu yang selalu jadi what if-nya gitu ya. And then the seasons di mana he was really good, they didn't have a lot of good talent gitu. Gue punya ketakutan situasi ini bisa terulang. Haliburton needs help, needs a second star gitu. Dan yang susah buat komparasi adalah gini, Tyrese is not a two-way player like Paul George ya. Cuman kan sekarang ada istilahnya kan the system. Paul George tuh sejago-jagonya dia jadi first option, you didn't feel like tim ini tuh sistemnya dia gitu loh. Right? Like Paul George memang dia sebenarnya 1B2 yang mungkin yang terbaik di NBA. Gitu loh. Dan pada saat itu juga mungkin sistem heliocentris kayak sekarang mungkin nggak Iya. nggak prevalen sekarang dulu tuh ya. Like gue gak akan bilang tim itu was Paul George Haliburton centers ini ketika aktor Ya. utamanya Paul George gitu. So a lot goes into it. Offensive. I will say this though. Give me satu game Haliburton di playoff dulu deh. I see. Sebelum gue ngambil keputusan yang konklusif. Ini recency bias nih masih lagi banyak banget di kepala gue. Tapi I would make a bet. That Tyrese Haliburton has the potential to be lebih tinggi daripada Paul George and knocking on Reggie Miller's door. Nice. Serius gue. Gitu. Malah, I mean, yeah, big moments. Ya, tapi ya ini kan susah kan. Like, kita nggak tahu sekarang ini play ini sedekat apa dengan like the real playoff. Haliburton is really Tapi gini good. deh, potensinya tuh ada. Potensi untuk ngelampaui apa yang Paul George capai itu ada. Dan menurut gue sebenarnya it's really about Paul George pemain yang level kayak apa sih. Tapi karena prestasi tim Indiana ya sebenarnya tetap mentok aja di zaman itu gitu loh. That's how I feel about it. Offensive ceilingnya gue sepakat sama Abi. Di atasnya Chris Paul kalau offense ya Chris Paul with Steph Curry shooting ya jadinya Haliburton gitu loh. Iya iyalah range-nya lebih dekat ke Steph. Yeah. Iya gak sih? The only
shooting is not the only thing about offense, bro. Iya, reading. I think playing Itu juga how you run the offense, how you run the pick and roll, finding other guys, itu juga part of the yeah, offense. for sure. Di satu facet offense ya, gue gak punya stats to back it up, but playing in transition, feeling gue jagoan Hali daripada Tuh, CP3 I'll concede that. gitu. I'll concede that. I will concede half court, jelas lah lu ngomongin CP3 lo, that's half court excellence. Nah, so that's the case lah kalau misalnya di wilayah timur ya. We'll get back ngomongin finals matchup, but let's shift to the West. Karena West ini sebenarnya lebih defensif nih yang menang nih. Tim yang paling mirip sama Pacers mungkin itu adalah Sacramento Kings. Gue sih sempat bilang kayaknya Pacers nih akan kayak Kings musim lalu lah, like really firepower-nya. Tapi I kind of call this, walaupun kemarin prediksi Mabi itu lebih main devil's advocate aja ya. So he'll say something, gue ngambil sisi yang satunya lagi. Gitu. But I really thought Pelicans tuh akan ngegangguin Kings. Karena length-nya. They're longer, they're more active. Tim yang, sebenarnya konstruksi tim yang cukup modern, yang mungkin sempat agak kesendat questions about fit Ingram sama Zion. Zion I don't really think had a great game, but Ingram benar-benar dominan lawan Kings. Shout out to role player-nya Pelicans. Lo ngomongin role player-nya, Pelicans tuh kayak tim yang anggap dia punya toko roti. Ya, punya bakery nih. Ya. Kan lo kalau bikin roti tuh ada mold-nya kan, ada cetakannya kan. Nah, cetakan pemain Pelicans tuh panjang-panjang semua gitu loh. Trey Murphy the third. Kemudian ini Herb Jones. Herb Jones. What a player. Dia yang mulai bisa offense juga sedikit musim ini. Kacau. Sebenarnya Kings cukup seimbang. Awalnya had a very good start. Tapi ya ini, this is a one game situation. So efek dari lo jelek di satu quarter tuh gede banget. Jadi babak kedua itu beneran Pelicans take over. And mereka tim yang menurut gue on their day sebenarnya bisa ngerepotin tim apa aja sih. Gimana menurut lo, man? Pelicans sama Kings kemarin, man? Gue kayak nggak bisa nambahin banyak, cuma di in-season turnamen ini memang kayak yang lu bilang sebenarnya ini prime spot buat tim kayak Pacers sama Kings gitu kan, yang very fast pace, very shooting heavy, tapi defense nggak terlalu bagus. Gue sih berharap tadinya Kings yang bisa lolos for entertainment sake gitu, karena Orang tuh pengennya final netral tuh Pacers Kings kan. Dua market, tapi seru mainnya. iya kalau Dan Kings main kan lawan selalu. Haliburton gitu kan. Jadi kayak ada narasi yang di trade. Terus? Nah, tapi kalau yang Pelicans advancing, tapi nggak masalah juga. Mungkin kita bakal dapat kesempatan melihat Zion in, I don't know, somewhat competitive environment, dan itu yang pengen gue lihat sih sebenarnya. So I'm looking forward to them ketemu Lakers. Yes. Nah, ini Lakers Suns nih. Ini harusnya sih secara rating mungkin ini yang paling tinggi ya, jumlah pemain bintang, Los Angeles. I'm pretty high on Lakers against the Suns dari awal, simply because pertandingan yang udah terjadi antara keduanya sebelumnya. And I just think terlepas dari offensive talentnya Kevin Durant, pemain favorit lo Devin Booker, tentu Bradley Beal nggak main, and kalau dia main, it's a different ball game. Like the spacing is gonna be insane. But gue bener-bener nggak suka nih sebuah tim Frank Vogel, how they match up against the size of Anthony Davis dan LeBron James. LeBron James is crazy lah. He's gonna be 39. He's playing like dia tuh ya awal musim lalu kan cedera kan. It's unbelievable ngeliat dia tuh kayak freight train robos kayak gitu. It's unheard of, man. Itu menurut gue di sinilah nih. If there wasn't any doubt, LeBron as the GOAT nih, the fundamentals for that take itu akan diperkuat di 1-2 musim ini sebenarnya. That's the area nih di mana Michael Jordan tuh nggak punya say, nggak punya kuasa, because he wasn't at this level at this stage. Ya, mungkin gue bilang nggak bilang LeBron James pengen banget menang in season tournament, because Michael Jordan nggak punya NBA Cup kan, mustahil gitu kan, kayak you wanna make the case nggak bisa gitu. Has he play like a meaningful early season regular season game kan? Ya enggak gitu. The stakes are different. Tapi gitu, gini karena ya, kalau orang skeptis soal Drew Holiday ketemu Dame Lillard itu kan based on pertemuan di playoffs kan. Blazers ketemu Pelicans like a few years ago yang Drew was crazy. Nah, gue punya stigma yang sama terhadap Jusuf Nurkic. Tiap kali ketemu Anthony Davis, there's a saying,
barbecue chicken. Hmm. Menurut gue, Anthony Davis mau dia dibilang gak healthy, cedera, whatever. Dia kalau ngeliat Jusuf Nurkic, harusnya yang muncul di mata dia adalah satu paha ayam bakar Mas Mono. That is Jusuf Nurkic. Gitu. Um, Ujung-ujungnya LA kan tim yang offense is like so inconsistent ya. Ya kadang-kadang so awful ya. Uh, Phoenix sempat mengejar. Nah ada satu insiden nih. Ada satu insiden di mana selisihnya 1 poin. Kemudian bola itu di inbound I think ke Austin Reeves. Dipepet, bolanya sempat lepas. And then loose ball, udah bolanya mau diambil sama Phoenix, dan ternyata diambil timeout. And Frank Vogel mencak-mencak. Harusnya nih gak boleh timeout, bolanya loose. Nah lu ada di kubu mana nih? Lo di kubunya Amar bersama Lakers atau Muti bersama Phoenix Suns di sini? Soal Eh, decision. gue di kubu kalau itu seharusnya bukan timeout sih. Kalau lo Hmm. ngelihat the moment LeBron itu sign for timeout, sebenarnya bolanya tuh nggak in possession of offensive kalau gue lihat. Tapi kalau Hmm. gue nggak salah ada report dari Sip. referee-nya kalau itu bolanya itu justru dipegang tapi menahan ke kaki kirinya, which is constitutes as a possession, which menurut gue aneh juga sih itu jadi possession. Tapi walaupun menurut gue walaupun itu terjadi misalnya nggak dikasih time out pun nggak menutup kemungkinan Suns tetap kalah juga sih gitu. Dan kayak di match up ini juga Suns buat ketemu match up LeBron sama AD ini nggak it's a bad matchup for them. Mhm. AD is cooking, LeBron is getting to the paint at will at age 39 gitu, which is very absurd. Dan eh apa ya, ngelihat ini yang lo bilang juga sih kayak ngelihat LeBron bermain sebagus ini, seefisien ini, tapi ngelihat half court offense-nya Lakers tuh gak going fluidly itu kayak constant paradox gitu gak sih lo kalau nonton Iya. Lakers kayak gitu, kayak ini lo punya LeBron tapi kenapa offense lo nggak jalan gitu. Dan Iya. sayang aja gitu the last few years itu dia nggak dibarengi dengan supporting cast yang offensive, lebih offensive minded. Memang defense sekarang bagus nih. Itu tuh kayak lu Di punya komputer I don't know like super komputer Microsoft apa yang OS-nya paling maju gitu ya. Canggih banget. Tapi lo pakai itu buat main paint tau gak lo? Jadi Iya, bener-bener. right, Lu lagi udah punya apa? Graphics card latest, anu Nvidia bullshit 1000, tapi iya. lu main Zuma gitu. Lo main soliter tau gak lo? Ya itu Iya, 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 kacau. iya. I mean, I don't know, Suns tuh gue pengen lihat ketika ini kan masih langka banget kejadian tiga-tiganya main. And I think it's just a different level of firepower. Tapi kembali ke awal poin lo soal defense ya. I mean ketika ketemu lawan yang punya the LeBrons and the ADs, the Giannis's, the the Jokic, the Jokers, the Embiids, ini tuh kayak nggak ada resistance gitu loh. Dan gue Ya, rasa ketika dia tunjuk Vogel, tujuannya kan itu ya sebenarnya ya. Because Vogel is known as a defensive minded coach. Nah ini yang kayaknya bakal jadi PR besar gitu. Walaupun that offense can bail out almost any situation. Cuman permasalahannya ya ada tim-tim yang two-way itu yang punya kemampuan masuk paint at will kalau lo nggak punya proteksi yang cukup. Nah soal Lakers nih, Lakers kan tim yang middling banget ya di season, but they're good in the tournament. Their defense I think is the best. Jadi kalau nggak salah kalau tadi offense yang nomor 1 2 adalah Pacers sama Bucks di in-season tournament, di in-season tournament defense nomor 1 adalah Lakers, nomor 2 adalah Pelicans by rating. Nah, how important is this defensive side? Nanti nih ketemu Pelicans nih kalau buat Lakers and if they get into the finals menurut lu, like is this something yang bisa nge-distinguish mereka atau ugly offense ini akan jadi bumerang gitu lawan tim-tim yang offense di atas mereka at this moment. kalau menurut gue sih defense, the defense will be important. Dan menurut gue ini kayaknya udah uh, this early in the season itu menurut gue juga Lakers is finding their identity sebagai a physical defense and size team gitu, mirip kayak beberapa tim Lakers beberapa tahun ini kalau. Dan uh, dan bener juga kalau misalnya ketemu tim yang offensive power jauh, nah
itu bakal ada susah untuk bisa keep up mereka karena hardcore offense mereka kan nggak begitu bagus, tapi in season tournament menurut gue nggak akan ada masalah sih, karena it's LeBron, he's extra motivated to get that, cheeky balls cup championship. Then he's got Adam Silver on his side, that Nah, ghost timeout aja nah, didapetin. He's got ratings on his side. Ini masa udah, Lakers nggak lanjut ke Vegas gitu loh. iya makanya. Jadi kalau menurut gue, Lakers at least bisa sampai final dan bisa disupport oleh support system dia selain dari Lakers tapi dari referee, dari liga itu juga bisa. Konspirasi teori sih. Tapi melawan Pelicans gitu. Menurut lo where will that game be won and lost buat keduanya? Kalau buat Lakers, I think again offensively mereka harus bisa, karena melawan Pelicans yang very tough defensively. Lo harus the supporting cast Lakers-nya kayak Austin Reeves, D'Angelo Russell has been playing very good dan he has to keep that up. Nah, D'Angelo Russell dan Austin Reeves itu harus bisa make those open shots yang dapat dari LeBron. Defensively harus bisa sama dengan yang mereka mainin di Suns, walaupun match-up-nya mungkin agak beda. Nah, kalau Pelicans, just how do you contain AD and LeBron in a two-man game? Firstly, AD sih, karena once you cannot contain AD, the floodgates will open, dan itu yang bakal jadi kunci buat mereka. Yeah, I'm expecting Valanciunas si yang kayak Kratos God of War itu akan Yes. bikin AD lebam-lebam. Tapi ya this is defense. Kalaupun ada yang lolos akan ketemu tim yang offense. Either salah satu dari keduanya deh, Lakers atau Pelicans. If they get into the finals, do you fancy them? Apakah lo mengunggulkan mereka melawan the Bucks and the Pacers? Salah satu dari Lakers sama Pelicans. Mhm, mhm. Like, salah satu dari mereka Lakers. Kalau Lakers, gue milih mereka dibandingkan Milwaukee Bucks atau Indiana Pacers. LeBron in a Interesting. final, one of game, unbeatable, cannot beat. Interesting. Jadi lo lagi ini dua faktor ya. Satu defense, kedua pemain bintang dengan segudang pengalaman. Yep, Yang yep. yang pawaling ya sebenarnya yang udah di situasi paling mendekati itu ya sebenarnya LeBron dan AD being in the finals. Being in the finals di sebuah zona netral ya. Yeah, yeah. Right. Itu that plays in. Nah, I will say this, karena ini one game situation, kembali ke poin soal defense catching up sama offense. This gives extra win buat offense untuk unggul. Gitu. You don't have that extra time untuk mempelajari lebih dalam lagi. Gitu. Jadi gue tidak akan kaget kalau the offensive gifts of Milwaukee atau bahkan Indiana in a one game situation bisa ngalahin salah satu dari Lakers atau Pelicans. Tapi siapapun yang menang, siapapun yang meraih piala, kita sebagai fans NBA yang menanglah dengan keberadaan in season tournament ini. I want to shift gears. Tadi ini anggap segmen Into the Paint ke satu pembahasan ringan. Ini masuknya segmen Out of Bounds. Now, komentar-komentar dari pinggir lapangan lah kita bahas di luar. Ada satu video yang menarik, men. Ini di podcastnya, I think it's Gil's Arena, yang ada si Josiah Johnson tuh. Ada Kenyon Martin dan ada Sheed. Ball don't lie. Rasheed Wallace. Ngebahas soal Draymond Green yang kayaknya antiksnya banyak luar lapangan, marah-marah, kita semua tahu lah dia mukul Jordan Poole dan lain sebagainya. Dia bilang gini, Draymond Green kayak gini, itu salah Detroit Pistons tahun 2004. Karena dulu Draymond Green itu berteman sama anak GM-nya Pistons dan dia nongkrong di locker room-nya Pistons ketika juara. Jadi dia mempelajari semua bahasa-bahasa ilmiah, kebulian gitu. Jadi ini kan biasanya kan OG bilang kalau zaman sang soft. Nah ini sang OG-nya bilang bahwa iya sih ini karena gue salah didik gitu ya. Lo how much do you buy stock in that story? Bahwa Raymond Green ini dibentuk oleh nongkrong dengan om-om di Detroit Pistons tahun 2004. Gue gak terlalu percaya sih. Karena dibilang kan ini kan apa, he was friend with the son of the GM gitu, dan Uh, menurut gue 2004 Pistons, well,
a very good defensive team, a very physical team, Ya, tapi gue nggak tahu, mungkin lo beda, tapi gue nggak menangkap image 2004 Pistons itu image orang apa tim bad yang boy. galak, yang bully isinya. Dan ya mungkin Ben Wallace aja kali yang Ya, serem gitu ya tampilnya, tapi sisanya nggak terlalu, doesn't give up that image, especially ada Rip Hamilton situ yang kurus kering jago jump shot doang gitu. oke. Nah, jadi gue gak terlalu percaya. Nah, Draymond Hmm. menurut gue sih emang dari dasarnya aja emang apa irritator gitu ya, kayak apa ya, gaya bermainnya, he has a lot of emotions dan dia nggak takut untuk mengeluarkan di lapangan, dan dia punya one of the greatest apa safety valve in Steph Curry yang selalu bisa diandalkan untuk bail him out on every occasion gitu. Jadi kalau gue nih main bareng Steph Curry, gue jadi main basket satu dengan Steph Curry, I will talk a lot of shit Oh, or every ini possession. ini That berarti will give me di extra incentive to talk a lot of shit because this guy apa temen gue ini bisa back it up. backingan Dia gitu back ya. it up. Exactly. Eh, si ini kayak kata Rudy Gobert kan, dia biasanya kayak gini kalau Steph Curry lagi nggak main gitu ya, biar ada alasan. Bener. Kalau gue sih nggak, gue juga nggak percaya. Tapi bukan Hmm. bukan karena alasan yang lo bilang tadi sih. Kok kayaknya gue Nah, nggak percaya gimana caranya bocah dari Saginaw ini bisa berteman sama anak GM gitu loh. Gimana caranya gitu? Itu kan itu persahabatannya udah kayak Fresh Prince of Bel-Air gitu loh. Kayak yeah. ada si miskin sama si kaya gitu tiba-tiba berteman gitu. Apakah mereka nggak sengaja ketemu di pick up game gitu? It seems a bit too good to be true gitu. Kayak really did they really ever meet gitu? Gak tahu sih kayaknya ceritanya improbable gitu. Kayak kalaupun dikonfirmasi meneri-meneri entah kenapa gue percaya ini pasti Rashid Wallace diam-diam udah let's just agree to this fictional story we made up gitu. So anyway. Kayaknya itu aja kali ya buat box talk kali ini. Ini sebenarnya udah Oh, jauh lebih lama daripada yang gue rencanakan. I think this is like almost an hour. Kita coba naikin secepatnya. Semoga biar tidak terkontradiksi dengan hasil pertandingannya. Thank you, Vel. Kita sering-sering aja kali ya online kali ini. You jumping in, thank you man. ya, di atas jam Be back. 9. So, take care. This is gue Raditya Alif. This is Box Out, and we are out.